pada siang hari ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan jasmani dan rohani tentunya, dan dengan semua itu kita bisa mempergunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah bentuk syukur daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Dan semua kenikmatan yang Allah berikan pada kita dan sudah kita pergunakan itu akan dihisap nanti di akhirat. Teman-teman sekalian, izin kembali berbagi pada kesempatan kali ini, yaitu ini sebenarnya sambungan video daripada video saya yang terbaru yang sebelumnya, yaitu bahwasanya dalil menyebutkan orang tua Nabi termasuk kaum ini ya yang hidup di masa fatrah, yaitu kaum yang hidup di masa kekosongan Rasul dan wahyu seperti itu. Dan ini penjelas ya, kali ini di kitab Sahih Muslim di halaman 92, jadi kitabnya sama, terbitan Darul Alamiyah Mesir. Di kitab yang pertama nih, Kitabul Iman dalam kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim ini adalah kitab Sahih kedua yang terkuat setelah kitab Sahih Al-Bukhari, menduduki pada urutan pertama dalam sisi validitas hadisnya seperti itu. Dan sisi kekuatan hafalan juga Sahih Al-Bukhari menempati urutan pertama. Sahih Muslim ini ditulis oleh Imam Muslim, itu dari Naisabur, ya satu daerah sama Imam An-Nasa'i jika tidak keliru seperti itu. Dan beliau Imam Muslim ini juga merupakan salah satu murid dari Imam Al-Bukhari itu sendiri. Maka redaksi hadisnya pun banyak ya, yang dicantumkan di Al-Bukhari juga ada di redaksi Sahih Muslim seperti itu. Langsung saja menuju kepada redaksi hadisnya di kitab Sahih Muslim ini di nomor hadis yang ke-203 ya. Nah, ini 203. Kitab Iman, kitab yang pertama adalah kitab Sahih Muslim. Ini sambungan dari video sebelumnya, yaitu video sebelumnya membahas tentang benarkah orang tua Nabi, maksudnya orang tua Rasulullah SAW itu musyrik seperti itu. Ternyata tidak seperti itu, ternyata salah. Dan hadis ini akan memberikan penjelasan pada kita betapa pentingnya memahami hadis tidak cuma dari konteks terjemahan saja, tapi mengerti dalam sisi pendalaman bahasanya, yaitu lugha Arabiyah itu secara bahasa Arab. Langsung saja kepada redaksi hadisnya. Rawi hadis ini terhubung kepada Anas ya, seperti itu ya. Ani Sabit dari Anas bin Malik, maksudnya anna rajulan qala, sesungguhnya datang seorang laki-laki yang tidak diketahui siapa namanya, berkata atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aina abi, gitu, di mana abiku, di mana ayahku, maksudnya ayahnya telah meninggal dunia. Qala, maka Rasulullah menjawab di sini finnari, seperti itu, di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falamma qaffa, itu kemudian orang itu berpaling meninggalkan Rasulullah. Da'ahu, setelah orang itu berpaling meninggalkan Rasulullah, maka Rasulullah da'ahu, memanggilnya. Faqala, Rasulullah setelah memanggil orang tersebut berkata, inna abi wa abaka finnari. Nah, sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini yang menjadi poin penting pembahasan dalam hadis ini adalah ada situs di Google itu yang jika tidak keliru namanya rumaisha.com ya. Itu pengasuhnya teman-teman bisa cek sendiri. Itu membawa fitnah terhadap Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu. Bahwasanya seolah-olah Imam Malik mengomentari hadis ini bahwasanya orang tua Nabi tempatnya di selain di surga seperti itu. Jadi saya tidak tega untuk menyebutkan tempat di selain di surga seperti itu. Ternyata itu adalah kebohongan besar ya. Biasa kaum sebelah ini memang suka memelintir kitab ulama, ucapan ulama yang sesuai dengan selera mereka gitu. Memberikan Imam Nawawi itu merupakan ulama besar dari mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kunut, sedangkan kunut mereka caci seperti itu kan. Yang berkunut dibid'ahkan, tapi pendapat ulamanya diambil seperti itu kan. Ini aneh. Inna abi, ini kalau kita merujuk dalam surah Al-Anbiya juga ya, pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah maksudnya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dia berkata aba gitu. Aba. Jadi aba dalam ayat di surah Al-Anbiya tersebut, Ibrahim ketika menyatakan demikian itu adalah pamannya. Karena Azar bukan bapak dari Nabi Ibrahim alaihissalam seperti itu. Azar itu nama paman. Jadi pembuat patung, penyembah berhala di waktu Nabi Ibrahim juga setelah diangkat menjadi Rasul adalah pamannya. Nah ini inna abi, maksud Rasulullah SAW dari ucapan abi ini, abi atau aba dalam bahasa Arab itu bisa bermakna paman. Karena orang Arab itu terbiasa menyebut paman itu dengan sebutan bapak. Jadi ketika menyebut bapakku belum tentu bapaknya, tetapi adalah pamannya. Nah dimaksudkan hadis ini adalah menurut
penuturan ulama ya, jumhur ulama juga menyatakan bahwasanya yang dimaksud abi di sini dalam kalimat hadis redaksi ini adalah paman Rasulullah, yaitu yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib seperti itu. Karena Abu Thalib bin Abdul Muthalib ini hidup di masa ada Rasul ya, Rasulullah setelah diutus menjadi Rasul dia masih hidup, dan setelah wahyu pun turun. Nah itu di akhir hayatnya teman-teman bisa merujuk kepada sirah kapan wafatnya Abu Thalib dan dalam kondisi seperti apa gitu, seperti itu. Jadi intinya inna abi dalam perkataan Rasulullah SAW ini, abi yang dimaksud di sini adalah pamanku. Jadi pamanku Abu Thalib bin Abdul Muthalib, dan bapakmu maksudnya laki-laki tadi yang bertanya itu tempatnya di sini seperti itu ya, di neraka. Karena tapi ada kebaikan dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib tadi, membela Rasulullah dengan harta, dengan kehormatan, menjaga dengan tenaganya, maka beliau ditempatkan di tempat yang paling ringan dari tempat yang untuk menyiksa orang-orang nanti di akhirat seperti itu. Nah itu bisa jadi dengan syafaat Rasulullah SAW nanti bisa juga dibebaskan, dan itu menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat Rasulullah itu adalah hak seperti itu. Dan ini sebenarnya tidak menjadi pembahasan di kalangan awam sebenarnya, tapi karena ada yang mencoba menampilkan, mengusik dan mencoba mengaburkan makna hadis ini, maka kami berusaha ya. Mungkin sebelum ini juga ada banyak ulama-ulama aswaja lainnya, Ahlussunnah wal Jamaah yang membahas tentang ini. Tapi kami hanya mengulang sifatnya, mudah-mudahan memberikan pemahaman yang benar. Jadi video yang sebelumnya tentang orang tua Nabi bukan termasuk golongan musyrik. Nah, itu karena orang tua Nabi lahir atau hidup di masa fatrah gitu. Masa kekuasaan Rasul sekitar 600 tahun antara jarak Nabi Isa alaihissalam dan diutusnya Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul seperti itu. Dan ini yang dimaksudkan bapakku dan bapakmu, bapakku ini kata Rasulullah yang dimaksudkan dari abi, aba dalam bahasa Arab itu adalah paman Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Hati-hati jika sudah berbicara menyinggung masalah keluarga Nabi, ya jangan sampai ya kita menyakiti Rasulullah SAW. Kita bersolawat, Rasulullah bisa tahu, dan kita dikembalikan pada kita. Solawat itu sebanyak 10 kali. Bagaimana kalau kita mencaci keluarga Nabi ataupun merendahkan derajat keluarga Nabi, itu bisa membuat Rasulullah merasa tersakiti. Jadi kalau kita memang merasa cinta sama Rasulullah, jagalah gitu. Kalau memang bukan pembahasan di kalangan awam, ya jangan dibahas. Yang anehnya kalau bahasan ini di kalangan ulama dijadikan konsumsi makanan publik untuk orang-orang yang masih baru belajar. Mudah-mudahan oknum yang menyatakan ya bahwasanya ini maksudnya adalah bapak bukan paman itu bisa segera sadar ya. Coba pelajari lagi ya logo Arabia, itu bahasa Arabnya dengan benar, dan akan tahu nanti maksud aba ketika orang Arab mengatakan aba atau abi, itu bapakku ini maksudnya adalah paman seperti itu ya, bukan bapak pada yang maknanya sebenarnya. Kalau kita lihat terjemah adalah bapakku seperti itu. Itu saja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.